Suasana di area luar dari Istana Bogor. Tampak hujan kemudian masih turun dengan derasnya. Dan pemirsa, kunjungan Raja Salman ke Indonesia adalah yang pertama kali sejak monarki Arab Saudi terakhir mengunjungi Indonesia hampir 50 tahun silam. Negara lain yang dikunjungi oleh Raja Salman di rangkaian kunjungannya kali ini adalah selain Indonesia, ada Malaysia yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, kemudian ke Tiongkok, Jepang, dan Maladewa. Raja Salman masuk ke Kompleks Istana Bogor dengan menggunakan mobil VVIP. Dengan berjalan perlahan, mobil Raja dikawal pasukan berkuda, pasukan Nusantara, dan Pas Pampres. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi menyambut langsung Raja Salman dan rombongan. Tadi Jokowi dan Raja Salman kemudian melaksanakan jajar pasukan kehormatan. Sebanyak 21 dentuman meriam juga terdengar untuk menyambut kedatangan Raja Salman. Presiden Jokowi kemudian langsung mengajak Raja Salman berkeliling Istana Bogor. Semula rencananya Jokowi dan Raja Salman akan melakukan penanaman pohon ulin di halaman belakang Istana Bogor, namun kondisi cuaca yang sedang hujan deras saat ini masih belum dapat ditentukan apakah agenda penanaman pohon ulin ini akan dilakukan atau tidak. Ya, saat ini kita menuju ke area dalam dari Istana Bogor, Jawa Barat. Dan masih nampak dilakukan persiapan terhadap agenda yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Raja Salman. Diperkirakan ini adalah menjadi ruangan yang akan digunakan saat dilakukannya penandatanganan MOU antara Indonesia dan Arab Saudi melalui pertemuan dari Raja Salman dan Presiden Joko Widodo. Dan kembali ke agenda di Istana Bogor, Jokowi rencananya akan menjamu Raja Salman. Usai santap siang dilanjutkan dengan pertemuan kedua kepala negara dan juga penandatanganan 10 nota kesepahaman. Ya, nampaknya rekan-rekan pers menuju ke bagian lain dari Istana Bogor, Jawa Barat. Ya, kita bisa lihat Presiden Joko Widodo dan Raja Salman. Tampak Presiden Joko Widodo mendampingi Raja Salman yang saat ini sedang berada di area luar dari Istana Bogor, Jawa Barat. Dapat kita lihat kemudian dari jas yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo terkena air hujan, namun senyum khas dari Presiden Joko Widodo tetap merekah menyambut tamu kehormatan Raja Salman dari Arab Saudi. Sudah diambil yang di depan.
Ya, masih dilakukan persiapan di ruang utama yang diperkirakan akan menjadi lokasi penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan Arab Saudi melalui kunjungan dari Raja Arab Saudi, Raja Salman. Dan Indonesia menjadi salah satu partner kerjasama ekonomi bagi Arab Saudi yang kemudian dikategorikan sebagai negara yang cukup penting, mengingat setiap tahunnya Indonesia mengirimkan ratusan ribu masyarakatnya untuk melakukan ibadah di Arab Saudi. Ya, ini adalah gambar yang kami dapatkan ketika Presiden Joko Widodo menyambut Raja Salman di Istana Bogor, Jawa Barat. Sejumlah tokoh nampak menghadiri ataupun memasuki ruang utama dari Istana Bogor, Jawa Barat. Ya, seperti diketahui bahwa Arab Saudi memiliki visi pada tahun 2030 akan mengejar pengembangan industri non-minyak. Seperti diketahui, hubungan diplomatik Indonesia dengan Arab Saudi dimulai pada tahun 1948. Dan kembali ke agenda yang akan dilakukan atas kunjungan dari Raja Salman yang kemudian akan dilakukan bersama dengan Presiden Joko Widodo. Rencananya Presiden Jokowi akan menyematkan bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Raja Salman. Adapun kedua kepala negara tidak melaksanakan joint press statement pada akhir kunjungan kenegaraan. Pernyataan bersama kedua negara akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri kedua negara. Ya, jika tadi salah satu agenda yang diperkirakan akan dilakukan adalah menanam pohon di area taman belakang di Istana Bogor, selain akan dilakukan oleh Raja Salman dan Presiden Jokowi, penanaman pohon juga akan dilakukan oleh 16 orang pangeran yang juga ikut dalam kunjungan Raja Arab Saudi kali ini ke Indonesia. Namun jenis tanaman yang akan ditanam oleh para pangeran adalah berbeda jenisnya dengan jenis tanaman yang akan ditanam oleh Raja Salman. Ya, namun karena cuaca belum kemudian dapat dipastikan apakah agenda penanaman pohon di taman belakang di Istana Bogor, Jawa Barat ini akan dilakukan atau tidak. Dan kita masih menunggu acara penandatanganan nota kesepahaman antara Arab Saudi dan Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat. Dan sedikit mengenai penanaman modal asing yang dilakukan oleh Arab Saudi di Indonesia terbilang tidak banyak. Di tahun 2016, Arab Saudi merealisasikan 44 proyek investasi di Indonesia, atau ini hanya 0,174% dari total proyek investasi di Indonesia, yang nilainya hanya mencapai $900.000.
Jika kemudian kita bandingkan dengan penanaman modal asing ataupun realisasi yang sudah dilakukan oleh Singapura pada tahun 2016, dilakukan realisasi penanaman modal asing sebanyak 5.874 proyek oleh Singapura atau senilai 9,2 miliar dolar Amerika. Nampaknya ini menjadi perbandingan yang cukup jauh antara realisasi penanaman modal asing Arab Saudi dan Singapura di Indonesia. Dan sebagaimana diketahui bahwa Arab Saudi merupakan salah satu tujuan utama ekspor Indonesia, yaitu untuk kayu lapis, dan diharapkan nilai perdagangan bisa meningkat 2 kali lipat pada tahun 2020, mencapai 15% per tahunnya. Jika kita cermati kerjasama antara Arab Saudi dan juga Indonesia dalam hal pariwisata, jumlah wisatawan Arab yang datang ke Indonesia masih dikategorikan minim. Hal ini kemudian jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan dan mendatangi Arab Saudi pada tahun 2016 bisa mencapai 178.000 orang. Setelah melakukan penandatanganan nota kesepahaman di Istana Bogor, Jawa Barat, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud direncanakan akan menuju ke Jakarta, dan pada hari Kamis 2 Maret 2017 akan dilakukan kunjungan Raja Salman melakukan pertemuan dengan Ketua DPR RI Setia Novanto, kemudian juga akan dilakukan dengan mengunjungi Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat. Di DPR, Raja Salman juga didaulat untuk menyampaikan pidato di depan anggota DPR RI selama 10 menit. Kita lihat Presiden Joko Widodo serta Raja Salman sudah memasuki salah satu ruang utama di Istana Bogor, Jawa Barat. Dan setelah melakukan kunjungan formalnya di Indonesia, yaitu adalah di Bogor dan juga di Jakarta, Raja Salman berserta rombongan akan menuju ke Bali untuk berwisata. Dan diperkirakan akan ada 4 hotel bintang 5 yang nantinya akan menjadi lokasi menginapnya Raja Salman beserta 1.500 anggota rombongannya, termasuk 10 menteri dan 25 pangeran.
Ya, saat ini sedang dilakukan pertemuan ataupun perbincangan antara Presiden Joko Widodo dengan Raja Salman. Namun sejauh ini kita kemudian belum bisa mendapatkan audio ataupun suara dari perbincangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Raja Salman. Tentunya mengenai beberapa nota kesepahaman yang akan ditandatangani hari ini. Rencananya akan ada penandatanganan yang meliputi 10 bidang, diantaranya adalah keamanan, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, perdagangan, pertanian, perikanan, operasional penerbangan sipil, kerjasama Islam, dan kemudian perdagangan yang berbentuk kerjasama di bidang investasi dan pengembangan UKM. Mengenai kerjasama antara Arab Saudi dan juga Indonesia, direncanakan akan dilakukan pembukaan institusi pendidikan bahasa Arab di 3 kota besar di Indonesia, diantaranya adalah di Makassar, Surabaya, dan Medan. Setelah hampir 47 tahun. وهذه الزيارة هي الأولى بعد مرور 47 سنة. Dalam kesempatan kunjungan ini, Presiden Republik Indonesia telah menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud atas komitmennya yang begitu kuat dalam meningkatkan hubungan yang bersahabat antara Kerajaan Arab Saudi dan negara Republik Indonesia. ومن خلال هذه الزيارة لقد تم منح وسام بنتang Republik Indonesia Adipurna وهي أعلى وسام للجمهورية الإندونيسية تعطى أو تمنح للزعماء والقادات إلى خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على التزاماته القوية والمتميزة في تعزيز العلاقة الثنائية بين المملكة السعودية العربية وجمهورية إندونيسيا. Sebagaimana diketahui bahwa dalam kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Arab Saudi pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo telah menerima Star of the Order of King Abdul Aziz Al Saud Medal dari Raja Salman. وكما هو معلوم لقد تم منح وسام ملك عبد العزيز آل سعود من خادم الحرمين الشريفين إلى رئيس الجمهورية الإندونيسية فخامة رئيس جوكو ويدودو في سنة 2015 خلال زيارته إلى المملكة. Rekan-rekan pers yang saya hormati, Indonesia dan Arab Saudi adalah 2 negara besar dengan mayoritas berpenduduk Muslim. أصدقاء الصحفيين المحترمين فإن إندونيسيا والمملكة العربية السعودية هي دولتان لديها أكبر أو لديها سكان مسلمين. Masing-masing negara memiliki pengaruh penting di kawasan dan merupakan negara anggota G20 dan OKI. ولكل منهما تأثير مهم في المنطقة وهما عضوان في مجموعة دول 20 وكذلك منظمة دول التعاون الإسلامي. Dalam 2 tahun terakhir ini, kedua negara mengembangkan hubungan yang sangat intensif untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama. ومن خلال السنتين اللتين فإن الدولتين قد تقومان بتأسيس العلاقات المكثفة لرفع مستوى العلاقة الثنائية بينهما. Kunjungan pejabat tinggi kedua negara meningkat pesat sejak kunjungan Presiden ke Arab Saudi pada tahun 2015. وقد ازدادت عدد التزاور أو الزيارة المتبادلة بين البلدين بعد زيارة فخامة رئيس الإندونيسيا إلى المملكة في سنة 2015. Pertemuan kedua pemimpin telah berlangsung dengan suasana yang sangat bersahabat dan produktif. وقد كان اللقاء بين الزعيمين كان في جو أخوي وكان منتجا جدا. Selain membahas isu penting terkait kepentingan ummah, kedua pemimpin juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk di bidang perdagangan dan investasi. إضافة إلى القضايا التي تهم الأمة الإسلامية
فإن الزعيمين قد اتفقا على تعزيز التعاون في جميع المجال بما فيها مجال التجارة والاستثمار. Secara khusus, Presiden Republik Indonesia mengapresiasi pengembalian kuota haji Indonesia ke tingkat yang normal, yaitu 211.000, dan pemberian kuota tambahan untuk tahun 2017 sebesar 10.000. وقد خص خصوصا فخامة الرئيس الأندونيسي لخادم الحرمين الشريفين على تقديره بإعادة حصة الحجاج الأندونيسيين إلى 211,000 بعد أو في هذه السنة 2014. Di samping itu, Presiden juga menitipkan warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi dan telah memberikan kontribusi dalam pembangunan di Arab Saudi agar mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari Yang Mulia Raja Salman. كما يرجو فخامة الرئيس الأندونيسي لخادم الحرمين الشريفين لحماية المواطنين الأندونيسيين الموجودين في المملكة لأنهم كانوا لديهم إسهام في تنمية الاقتصاد السعودي. Di bidang perdagangan, Presiden Jokowi mengajak Sri Baginda Raja untuk menghilangkan hambatan perdagangan. وفي المجال التجارة دعا فخامة الرئيس الأندونيسي Jokowi Khadim al-Haramain asy-Syarifain liizalat al-hawajis at-tijariyah baina al-baladain. Indonesia mengharapkan pemberian kemudahan akses pasar bagi produk Indonesia, terutama produk halal, perikanan, obat-obatan, alat kesehatan, dan produk tekstil serta garmen Indonesia. Kama yarju al-janib al-Indonesi fatah wusul atau tashilat lil wusul al-aswaq wa bil khusus li muntajadil halal wal asmak wal adwiyah wal ajhizah as-sihhiyah wa kadzalika an-nasij wal albisa. Presiden menyambut baik ditandatanganinya Refining Development Master Plan Program Cilacap antara Pertamina dan Aramco senilai 6 miliar US dollar serta mendorong basic engineering design dan pembentukan joint venture dapat segera dilakukan. Wa rahaba fakhamat ar-rais al-Indonesi bitawqi' masyru' al-mukhattat ar-raisi litatwir ma'amil at-takrir biqimah 6 miliar dolar Amerika baina Pertamina wa Aramco wa kadzalika yusajji'u fakhamat ar-rais litasdasa al-asasiyah wa insya' asy-syirkah al-mushtarakah baina al-balad. Kedua pemimpin juga membahas beberapa proyek yang ditawarkan oleh Indonesia, antara lain proyek Refining Development Master Plan Program di Dumai, Balongan, dan Bontang. Wa kama arada al-janib al-Indonesi lil janib as-Saudi bi ba'd al-masyarik bima fiha masyru' al-mukhattat ar-raisi litatwir ma'amil at-takrir fi Dumai, Balongan wa Bontang. Pembangunan PLTU Mulut Tambang di Jambi, wa insya' mahattah taulid al-kahruba min at-taqah al-bukhariyah fi Mulut Tambang fi mantiqah Jambi. Pembangunan infrastruktur baik pembangunan jalan, water resources, drinking water, dan sanitasi serta perumahan. Wa insya' al-bunyah at-tahtiyah min at-turuqat wa masadirul miyah wa miyah lisyurb wa kadzalika al-anzimah as-sihhiyah wa as-sakan. Untuk menindaklanjuti pertemuan antara kedua pemimpin, maka kedua pemimpin sepakat untuk segera menindaklanjuti segala kesepakatan yang dibahas dengan mengirimkan para menterinya. Wa li muta'aba'ati al-mawdu'at allati tamma al-ittifaq 'alaiha ittafaqa az-za'imani li irsal al-wafd wazir syu'un al-iqtisad ila as-Saudiyah. Kedua pemimpin juga bertukar pandangan terkait dengan kerjasama regional dan internasional, termasuk isu Palestina. Kemerdekaan Palestina merupakan perjuangan yang harus terus dilakukan. Waqad tabadala az-za'imani bi khusus qadiyah al-Palestiniyah bima fiha min al-qadaya allati tahummu al-mantiqah wa al-qadaya ad-duwaliyah.
Indonesia menegaskan kembali pentingnya penyelesaian berbagai konflik di seluruh dunia, termasuk di Timur Tengah secara damai. Waqad akkada al-janib al-Indonesi bi ahamiyat inha as-sira'at al